Nafi atas pertanyaannya. Kemudian saya akan menjawab mengenai sanksi atas pelanggaran koordinasi BSO. Menurut kami, sanksi yang akan diberikan seperti tadi sudah dijelaskan oleh Audi, bahwa sanksi itu nantinya akan kami bahas pada saat rakor pertama kali, di mana seluruh lembaga itu dikumpulkan. Kemudian kami membahas mengenai sanksi apa yang diberikan, sanksi apa yang cocok, yang pantas diberikan kepada BSO yang melanggar hal tersebut. Itu penekanan kami, poin kami pada di situ. Kemudian contoh sanksi apa? Banyak, bisa jadi denda, bisa jadi acaranya itu dikurangi, bisa jadi juga BSO yang melanggar ini akhirnya mengetek tanggal itu di paling belakang gitu. Jadi lembaga-lembaga lain dulu yang ngetek, baru lembaga ini ngeteknya paling belakang, seperti itu. Untuk contoh-contoh sanksinya. Oke, jadi gini nih, sebenarnya mengenai sanksi ini bukan dari BEM yang menerapkan, tapi kita bersama-sama menerapkan seluruhnya. BEM, BPM, BO, BSO yang akan menerapkan itu. Apabila salah satunya, misalnya BO aja, BO melanggar ketentuan itu, ya sanksinya bareng-bareng yang melakukan. Bukan cuma dari BEM yang menerapkan itu, tapi semuanya. Sanksinya apa ya balik lagi, tergantung kesepakatan di musyawarah itu. Apakah yang disepakati kita bareng-bareng? Apakah kita ngomongin denda misalnya, kalau misalnya memang ternyata sepakatannya adalah untuk denda, ya kita jalankan itu gitu loh, seperti itu. Ada tanggapan soal sanksi tadi? Ada tanggapan ya? Nah. Iya, ini kan balik lagi soal kebutuhannya dari apa. Kalau misalnya mereka tidak menyepakati apapun sanksinya, ya berarti konsekuensi mereka untuk bisa jadi ada hal yang tabrakan gitu loh. Jadi kita hadir di situ. Kenapa ada konsekuensi, ada sanksi? Kenapa ada konsekuensi sanksi? Karena semuanya menginginkan ada sanksi itu agar terjadi ketertiban. Tapi kalau tanpa sanksi pun terjadi ketertiban, ya nggak ada masalah sebenarnya. Sesimpel itu. Jadi sanksi ada alternatif ketika memang tidak bisa dilaksanakan ketertibannya. Bagaimana? Oke, selanjutnya akan menjawab mengenai pandangan kami terhadap Serambi. Menurut kami pribadi. Oke, baik. Jadi menurut pandangan saya, Serambi adalah lembaga kemahasiswaan di FHUI. Lembaga kemahasiswaan intrakampus yang berada di FHUI yang bernasaskan Islam. Cukup. Ya, pandangan saya terkait Serambi, bahkan tidak ada satu kata pun yang cukup untuk menggambarkan Serambi itu apa. Karena buat saya itu terlalu luas, sangat luas. Karena semuanya bisa dilakukan oleh Serambi. Kita tahu gitu bareng-bareng bahwa Serambi itu ngapain sih gitu kan? Ngaji, iya ngaji, tapi nggak ngaji doang. Belajar, ada akpronya, ada School of Mapres, ada KIHES, ada. Serambi ngapain lagi? Pelayanan, ada pelayanannya. Bikin beasiswa, bisa bikin beasiswa. Apapun yang bisa dilakuin oleh Serambi akan dilakuin menurut saya, karena sangat luas cakupannya, dan kalau ditanya pandangannya terhadap Serambi, ya susah juga. Mungkin satu kata untuk Serambi, Allahu Akbar. Terima kasih Anafi atas pertanyaannya, kalau juga Dila. Jadi kan tadi pertanyaannya ada 3 ya untuk kita. Yang pertama tentang pembinaan, yang kedua tentang kemandirian dan efektivitas, yang ketiga tentang pandangan pribadi masing-masing soal Serambi. Oke, yang pertama dulu. Jadi pembinaan apa sih yang akan diberikan oleh BEM
ke BSO keagamaan dan BSO kajian. Memang kita pada akhirnya tidak bisa menafikan bahwa yang menjadi titik penekanan dari pembinaan dari BM ke BSO keagamaan dan kajian itu ruang lingkup terbesarnya ada pada di pembinaan administratif dan pembinaan finansial, itu yang pertama. Tapi kita juga tidak bisa menutup kemungkinan satu hal lagi, ini mengenai kerjasama. Nah, seperti misalnya untuk mencapai satu efektivitas dari BSO tersebut, misalnya ada miskonsepsi tentang Islam yang ingin diluruskan oleh Serambi, terus kiranya ada satu program yang dari BEM ini bisa menaungi hal tersebut, misalnya lewat workshop lewat PKK atau misalnya lewat diskusi publik dengan KKK, itu bisa banget kita nanti kolaborasi ke depannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal kemandirian dan efektivitas BSO. Jadi kita harapkan dengan BSO yang kita bina ini kan tadi seperti saya jawab juga ke ILDS itu, BSO ini tingkat kemandiriannya beragam. Nah, yang kami harapkan setidaknya ini mereka itu BSO bisa mandiri secara tadi administratif yang terutama, yang kedua finansial, sehingga nanti kedepannya dalam menyelenggarakan kepengurusannya yang menjadi tujuan dan objektif dari kepengurusan maupun organisasi BSO tersebut itu bisa tercapai gitu. Jadi itu lebih paralel gitu sih antara kemandirian dan efektivitas. Terus yang ketiga, pandangan pribadi saya soal Serambi, yang sepengetahuan saya kalau salah semua muslim FHUI itu anggota Serambi kan ya, itu satu. Terus yang kedua, saya mau mengapresiasi sih terutama untuk kepengurusan tahun ini itu sangat membuka kalau misalnya Serambi ini sangat membuka kalau misalnya Islam itu tidak hanya bukan merupakan agama yang eksklusif gitu, yang menanggalkan adanya kepercayaan lain. Itu terbukti dengan kemarin itu sempat ada ini kan diskusi interreligion gitu. Nah, itu antar agama, itu menurut saya keren sih gitu. Jadi lebih terbuka lagi gitu kan. Ya udah itu aja. Assalamualaikum Papang Gila. Sebenarnya hampir semua jawaban tuh udah diambil sama Hexa. Saya hanya menambahkan sedikit. Saya ingin menjawabnya itu berawal dari pandangan saya kepada BSO Serambi. Satu, BSO Serambi itu BSO keagamaan Islam yang mandiri, sangat mandiri. Bisa dilihat dari struktur organisasinya, pengkaderisasiannya jalan, program-program yang dibawa sama auditor ini inovatif, kreatif. Jarang sekali saya melihat waktu maba ada banyak penuansaan Islam yang dibawa sampai ke grup angkatan. Akhir sering ngepost itu dari Serambi, itu keren banget. Kemudian Serambi itu kompak, satu komando. Itu pandangan saya. Nah, mengenai kemandirian dan efektivitas BSO tadi tuh seperti yang saya sudah jawab. Kalau kemandirian itu secara organisasi, secara anggaran tapi sudah sedikit sekali yang jadi permasalahan dalam Serambi. Sama seperti BLS, dia anggaran sudah bagus, struktur organisasinya sudah bagus, kaderisasi jalan. Mungkin apabila saya salah, nanti saya dan Hexa apabila terpilih akan riset langsung ke Audi dan Papang, karena kita belum sempat TW-TW langsung ya pengen, karena kurang. Ya bisa juga jadi karena saya yang sibuk atau Papang yang sibuk dan tidak ada waktu. Terus mengenai spesialisasi bantuan apa yang bisa diberikan BEM kepada Serambi, saya akan menegaskan kepada 3 hal. Satu, kita bisa melakukan kerjasama tentir. Karena Serambi tahun ini itu tentirnya jalan sekali, sangat membantu sekali. Yang kedua, sama seperti saya ngobrol dengan Andre angkatan kita, dia itu waktu ngobrol dengan saya mewakili dirinya sebagai IKM dan mewakili dirinya sebagai anggota LK2. Dia mengutarakan hal apa yang bisa diberikan BEM kepada LK2 yang menurut saya bisa dikaitkan dengan Serambi, yaitu ada 2. Yang satu kajian bersama, yang kedua diskusi rutin. Jadi kajian bersamanya itu bisa dengan kasat maupun pengmas, bisa tentang isu-isu seperti yang tadi Mbak Hexa katakan. Dengan pengkar kerjasamanya seperti yang case itu tentang hukum Islam, ya kan, itu bisa banget. Terus yang diskusi rutin dan publik
Itu daripada banyak sekali diskusi rutin yang satu temanya lebih baik dikerjasamakan saja dan bisa lebih masif, bisa satu audit dapat, bahkan mungkin bisa lebih besar lagi. Nah itu yang bisa saya berikan pandangan mengenai Serambi. Terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi sih, gue pengen tahu pandangan kalian terkait dengan BSO yang ingin menjadi badan otonom. Apakah memungkinkan? Bisa tolong utarakan pendapat kalian. Yes, iya, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana pandangannya mengenai BSO yang ingin menjadi BO? Menurut kami, pandangan kami apabila memang sudah ada peraturan mengenai hal tersebut, bagaimana proses dari BSO menjadi BO. Menurut kami dua hal. Yang pertama, apabila BSO ini sudah memenuhi syarat administratif yang sudah ditentukan, kemudian core kompetensinya itu jelas, indikatornya apa, disetujui oleh seluruh BO, BPM dan BEM, maka kami setuju untuk mengenai BSO untuk menjadi BO seperti itu. Stance kami seperti itu. Terima kasih Nafi atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya masalah BSO yang mau naik jadi BO, itu pertama harus memenuhi persyaratan yang ada di PDIKM. Terus yang kedua, itu kita juga benar tadi kata Edwin, harus perhatikan apa yang menjadi core competence dari BSO tersebut gitu. Terus yang ketiga, kita harus bisa menjamin bahwa BSO yang kelak akan naik menjadi BO ini bisa sustain dalam kepengurusannya menjadi BO. Jangan sampai dia sudah ketika naik jadi BO terus pada akhirnya tidak bisa mempertahankan diri, terus jadi turun jadi BSO lagi, kan sayang gitu. Itu sih yang harus diperhatikan ketika satu BSO ini mau naik jadi BO. Gitu aja. Tambahin. Pertama tadi mau meluruskan sesuatu. Menurut ketua saya, tadi saya mungkin takutnya salah menerapkan kata-kata. Yang dimaksud dengan kerjasama diskusi rutin itu diskusi publik, karena kata rutin itu berarti jadi yang kita maksud itu diskusi publik. Kalau mengenai tanggapan BSO menjadi BO, kurang lebih sama banget sama yang Hexa bilang, itu mengenai core kompetensi, persyaratan, dan mungkin harus ada pemikiran lebih jauh, pertimbangan-pertimbangan apa dampaknya ketika satu BSO itu menjadi BO. Itu saja yang harus benar-benar dipahami sama setiap lembaga. Dah, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Hanafi dan juga Mbak Fadila. Tes. Jadi untuk sesi tanya jawab calon ketua BEM dan wakil ketua BEM FHUI 2016 dan juga BSO kali ini sudah selesai. Karena tadi kita mulai acara ini dengan doa, ada baiknya kita mengakhiri acara ini dengan doa pula. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa di berdoa selesai. Sekali lagi kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada para calon yang sudah hadir dan juga pada perwakilan BSO dan juga pada teman-teman yang sudah hadir dan setia sampai sekarang.
kami dari panitia juga mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.